Shalom dan selamat pergantian hari bagi kita semua. Marilah teman-teman di hari yang baru ini kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini, kita akan mulai dengan suatu pertanyaan. Apakah Tuhan peduli dengan kesehatan tubuh fisik manusia? Kalau kita membaca Alkitab, kita tahu Tuhan mengajarkan kita bagaimana mengasihi sesama kita manusia. Bagaimana juga kita harus mengasihi Tuhan yang adalah pencipta kita. Bagaimana kita harus berlaku baik, berbuat baik, dan semua yang berkaitan dengan moral. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan juga peduli dengan kesehatan fisik manusia juga? Apakah ada di Alkitab diajarkan bagaimana kita harus menjaga kesehatan tubuh manusia? Apakah di Alkitab kita temukan prinsip-prinsip kesehatan? Ketika kita membuka Alkitab kita, sebenarnya banyak prinsip-prinsip kesehatan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Salah satu contohnya Kejadian pasal 1 ayat 29. Di sana Tuhan ajarkan kita, perintahkan kita untuk memakan buah-buahan berbiji, tumbuh-tumbuhan berbiji. Ya kan? Dan tentunya makanan ini adalah makanan yang bebas dari makanan hewan atau daging-daging hewan. Dan ketika diteliti, kita tahu bahwa memang makanan-makanan seperti itulah, yaitu tumbuh-tumbuhan berbiji, buah-buahan berbiji, itulah makanan yang menjaga kesehatan, memberikan kesehatan juga. Dan kalau kita melihat juga di Imamat pasal 11, di sana Tuhan mengatur tentang makanan hewan yang halal dan haram. Nah, di sini sekali lagi Tuhan ingin mengajarkan kita, salah satunya adalah untuk menjaga kesehatan. Apa kaitannya kesehatan dengan hewan yang halal dan haram? Ya, kita bisa tahu memang sudah ada juga yang meneliti bahwa hewan yang haram itu adalah hewan yang kotor. Dan kalau kita makan makanan hewan yang kotor, maka manusia akan jatuh sakit. Dari sini sekali lagi kita bisa lihat bahwa ada prinsip kesehatan yang Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Lalu bagaimana dengan kebersihan? Apakah Alkitab juga mengajarkan kebersihan? Kita tahu kebersihan menyangkut juga ya tentang kesehatan kita. Ya, kita bisa lihat prinsipnya di dalam Ulangan pasal 23 ayat yang ke-13. Di antara perlengkapanmu, haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Maksudnya jongkok kada hajat ini adalah buang air besar ya teman-teman. Jadi di sini Tuhan mau mengajarkan kita kebersihan. Sekali lagi itu adalah prinsip kesehatan juga. Dan bahkan Tuhan juga telah mengajarkan kita prinsip karantina. Nah, kalau kita sekarang ini kan, akhir-akhir ini kita tahu banyak orang yang karantina ya. Dan semoga sudah tidak ada lagi orang yang karantina. Itu pun, prinsip karantina pun sebenarnya Alkitab sudah ajarkan. Di Imamat pasal 13 ayat 45-46, dikatakan, orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Lanjut di ayat yang ke-46, selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Jadi di sini kita bisa lihat ada orang kusta, dan orang kusta ini harus tinggal di luar perkemahan. Dan prinsipnya sudah diajarkan oleh Tuhan. Orang yang sakit tidak boleh sama-sama dengan orang yang sehat, karena nanti bisa tertular untuk beberapa penyakit tertentu. Jadi ketika kita kembali kepada pertanyaan, apakah Tuhan peduli dengan kesehatan fisik manusia? Jawabannya adalah iya. Tuhan sangat peduli dengan kesehatan fisik manusia. Jadi yang saya mau katakan adalah kekristenan bukan hanya bicara tentang kesehatan rohani, tetapi juga kesehatan jasmani. Kenapa Tuhan peduli juga dengan kesehatan jasmani kita? Karena ada hubungan yang erat antara kesehatan tubuh dan juga kesehatan rohani kita.
Artinya ketika tubuh kita sehat, maka iman kita bisa sehat juga. Contoh kecilnya adalah ketika kita sakit perut, mungkin karena makan sembarangan ya, jajanan-jajanan yang tinggi gula atau bagaimana, sehingga sakit perut. Dalam keadaan sakit perut itu, bisakah kita dengan maksimal belajar firman Tuhan? Tentunya tidak ya. Kita akan fokus kepada sakit perut kita. Bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan? Ya kan? Nah, contoh lainnya, ketika kita sakit gigi, bagaimana caranya kita bisa berbuat baik kepada orang sementara kita sakit gigi? Tentunya hal yang itu menjadi suatu hal yang sulit ya. Jadi dari dua contoh ini saja kita bisa lihat memang ada hubungan yang erat antara kesehatan tubuh dan juga kesehatan rohani kita atau iman kita. Jadi ketika kita sakit, teman-teman, itu artinya mungkin ada perintah Tuhan mengenai prinsip kesehatan yang kita langgar. Karena Tuhan tidak mau kita sakit. Ya kan? Sembari kita berdoa, ketika kita sakit, kita juga harus belajar kesehatan. Bagaimana kita bisa belajar kesehatan? Banyak caranya, bisa dari buku-buku, bisa kita mengikuti seminar, dan lain-lain. Ya kan? Sembari kita berdoa, ketika kita sakit, atau teman-teman kita, saudara kita sakit, kita bisa usahakan ini. Kita bisa belajar kesehatan. Dan kita meminta Tuhan untuk memberkati setiap usaha kita. Karena di atas itu semua, kita tahu Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Kita bisa berdoa dan kita bisa berusaha. Ketika kita sudah melakukan kedua ini, maka sisanya Tuhanlah yang akan menentukan. Dan kita yakin dan percaya kalau Tuhan mau sembuhkan kita, kita akan sembuh. Seperti yang tertulis di dalam buku My Life Today, halaman 135, paragraf yang kedua. Ketika seseorang sembuh dari penyakitnya, Tuhanlah yang menyembuhkannya. Dan sekali lagi di Mazmur pasal 103 ayat 2 dan 3 dikatakan, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu." Kiranya teman-teman, melalui renungan kita pada petang hari ini, kita bisa kembali diingatkan bahwa Tuhan peduli dengan kesehatan baik fisik maupun kesehatan rohani kita. Ketika kita jatuh sakit, percayalah bahwa Tuhan yang menyembuhkan. Sembari kita berdoa, kita juga harus melakukan apa yang membuat diri kita sehat, apa yang membuat kita sembuh, apa yang harus dimakan, bagaimana cara makannya. Itu semua harus kita ketahui. Dan percayalah ketika kita meminta tuntunan daripada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan segala hal yang harus kita lakukan demi menjaga kesehatan kita di dalam kondisi yang terbaik. Dan di dalam kondisi kesehatan terbaik itulah nanti kita bisa memuliakan, kita bisa melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Demikianlah renungan kita pada petang hari ini. Selamat pergantian hari dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.